Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang model inspiratif layanan BK di sekolah dasar. Adapun anggota dari kelompok 8 terdiri dari Aulia, Gideon Saputra, Khadijah, Khairati Alfah, Monika Ria Rahayu, Novi Aryani, dan Nurul Madinah. Marilah kita simak bersama pemaparan materi dari kelompok 8. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Khadijah dengan NIM 201012-53213 akan membacakan materi tentang rancangan dan implementasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Rancangan dan implementasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Ada jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling yang berdasarkan 4 bidang bimbingan, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Jenis layanan pertama ada layanan orientasi yang bertujuan agar peserta didik mendapatkan informasi tentang lingkungan pendidikan sekolah yang baru dimasukinya. Kedua, layanan informasi dapat berupa informasi tentang hidup sehat, cara berkomunikasi yang baik dan benar, maupun kiat-kiat mempersiapkan ujian atau tes. Ketiga, layanan penempatan dan penyaluran dengan memberikan pengarahan kepada siswa atau peserta didik jika terdapat siswa yang mengalami kebingungan dalam menentukan ekstrakurikuler yang dipilih. Keempat, layanan pembelajaran diberikan secara kondisional di saat siswa yang mengalami kesulitan belajar, maka guru akan memberikan pendampingan kepada siswa di luar kegiatan belajar mengajar, yaitu berupa soal tambahan kepada siswa untuk dikerjakan. Kelima, layanan konseling perorangan membantu untuk menumbuhkan pemahaman pada diri siswa atas permasalahannya, sehingga dia dapat mengembangkan persepsinya ke arah yang lebih positif. Keenam, layanan bimbingan kelompok diberikan saat siswa berada dalam satu kelompok atau guru dengan sengaja mengumpulkan siswa dalam satu kelompok. Materi yang diberikan dapat tentang tata tertib dan penekanan perilaku terpuji. Ketujuh, layanan konseling kelompok diberikan saat terdapat suatu kelompok siswa yang memiliki permasalahan yang sama. Contohnya, lambat belajar karena sulit untuk memahami materi pembelajaran. Adapun selanjutnya, pada tahap pengimplementasian, di sini guru akan menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh sebelumnya. Setelah mengikuti pendampingan, guru akan menyusun program bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Gideon Saputra dengan NIM 20101252100019 dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu B, contoh model implementasi layanan BK di SD. Yang pertama ada layanan langsung responsif individual. A, pra-konseling. 1. Tahap persiapan preparing dalam perencanaan program. A. Melakukan asesmen kebutuhan, yaitu mengidentifikasi data layanan dan konseling terkait tugas pengembangan, masalah, profil peserta didik, laporan, perkembangan prestasi, dan tes dan observasi. Yang B. Analisis kebutuhan, melakukan penilaian dan mengambil kesimpulan berdasarkan analisis data dan hasil tes. 2. Tahap perencanaan atau designing. Dalam perancangan program, rencana operasional bidang layanan bimbingan dan konseling, capaian layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, kelas materi, metode, alat, media, evaluasi, ekuivalensi. B. Pelaksanaan. Selama menjalani program, guru BK atau konselor melakukan pencatatan terkait proses layanan pada setiap sesi untuk mencapai capaian layanan yang telah ditetapkan. C. Pasca konseling. Evaluasi, observasi, tes, wawancara. Yang kedua ada laporan konseling, yaitu guru bimbingan dan konseling atau pelaksana konseling menyimpan data berupa berkas arsip tertulis setiap pengadaan konseling dan menyampaikannya dalam bentuk laporan tertulis berdasarkan kesimpulan data tersebut, termasuk saran pada peserta didik, orang tua, guru, dan pihak sekolah. Yang ketiga ada tindak lanjut, yang dibagi menjadi 3, yaitu A. Anak, orang tua, guru, dokter, psikolog atau psikiater, atau segala pihak yang berada pada lingkungan anak diberikan saran perkembangan atau menetapkan kerjasama secara integratif. B. Konselor memonitoring dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data evaluasi tindakan perilaku yang direncanakan konseling. C. Memutuskan apakah yang diambil ketika di lapangan tetap dilanjutkan atau tidak di dalam program. Contoh model implementasi layanan BK. 1. Layanan langsung responsif.
individual dan kolaborasi, dalam kurung aspek kesadaran tanggung jawab. 2. Bimbingan klasikal membantu siswa agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan karir. Ketiga, ada ahli tangan khusus untuk memperoleh penanganan yang lebih tepat atas permasalahan yang dialami dengan memindahkan penanganan khusus ke pihak yang lebih kompeten. 4. Layanan konseling kelompok, dalam kurung aspek perkembangan, wawasan, dan kesiapan karir. 5. Layanan konseling kelompok, yaitu aspek perkembangan, kesadaran tanggung jawab sosial. Keenam, ada layanan langsung responsif individual, dalam kurung aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya. Yang ketujuh, layanan langsung responsif kelompok, pemberian bantuan kepada yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. 8. Layanan konseling kelompok, dalam kurung aspek perkembangan, kesadaran tanggung jawab, dan sosial. Perkenalkan, saya Nopi Ayani, NIM 2010-1252-2028. Saya akan menjelaskan materi tentang contoh implementasi model layanan bimbingan konseling, yaitu yang pertama, layanan langsung responsif, individual, dan kolaborasi, atau aspek kesadaran, yaitu tanggung jawab. Yang kedua, bimbingan klasikal, yaitu membantu siswa agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan karir. Yang ketiga, ahli tangan kasus, yaitu untuk memperoleh penanganan yang lebih tepat atas permasalahan yang dialami dengan memindahkan penanganan kasus ke pihak yang kompeten. Yang keempat, layanan konseling kelompok atau aspek perkembangan, yaitu wawasan dan kesiapan karir. Yang kelima, layanan konseling kelompok atau aspek perkembangan, yaitu kesadaran tanggung jawab sosial. Yang keenam, layanan langsung responsif individual atau aspek kematangan, yaitu hubungan dengan teman sebaya. Yang ketujuh, layanan langsung responsif kelompok, yaitu pemberian bantuan kepada yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Dan yang terakhir, kedelapan, layanan konseling kelompok atau aspek perkembangan, yaitu kesadaran tanggung jawab sosial. Perkenalkan, nama saya Khairati Alfah dengan NIM 20101251200005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 111 tahun 2014 menyebutkan bahwa terdapat 4 komponen layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Komponen pertama yaitu layanan dasar, yang mana layanan ini bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan penyesuaian dirinya secara efektif. Yang kedua, layanan peminatan dan perencanaan individual. Dalam hal ini, bentuk layanannya adalah adanya program kurikuler atau program ekstrakurikuler yang ada di sekolah, yang mana program ini bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Komponen ketiga adalah layanan responsif. Layanan ini digunakan untuk membantu peserta didik menghadapi masalah, baik itu dalam hal belajar ataupun dalam penyesuaian perilakunya di sekolah. Komponen keempat atau komponen terakhir adalah layanan dukungan sistem, yang mana layanan ini diberikan untuk mengembangkan kemampuan profesionalitas guru bimbingan konseling atau konselor secara berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Aulia dengan NIM 2010125220014. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi perlu dan pentingnya layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Pentingnya layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Pertama, secara umum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kedua, dilihat dari aspek sosial kultural karena perkembangan iptek yang pesat sehingga berdampak di setiap dimensi kehidupan. Ketiga, aspek psikologis. Siswa sebagai individu yang dinamis dan berada dalam proses perkembangan memiliki kebutuhan dan dinamika dalam interaksinya dengan lingkungannya.
Latar belakang perlunya layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Pertama, dilihat dari latar belakang agama. Bimbingan dalam hal ini diperuntukkan agar setiap individu mampu memandang setiap tantangan ke arah positif, bukan malah terjerumus ke arah negatif. Kedua, dilihat dari latar belakang pendidikan, diperlukan untuk mengembangkan pendidikan yang bersifat meninggi, meluas, dan mendalam. Ketiga, dilihat dari latar belakang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukannya bimbingan dan konseling agar individu dapat mengetahui dampak positif dan negatifnya dari perkembangan tersebut. Lewat bimbingan dan konseling, individu diarahkan kepada dampak positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih ditujukan pada penerapan teknologi yang harus dimiliki dan dikuasai karena semakin kompleksnya jenis-jenis dan syarat pekerjaan serta persaingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Madina dengan NIM 20101251200007 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hambatan-hambatan dalam pelaksanaan bimbingan konseling di SD. Jadi menurut Barus, ia itu menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di SD ini memiliki beberapa hambatan. Di antaranya, yang pertama itu ketiadaan konselor atau tenaga profesional bimbingan konseling di sekolah dasar. Dan yang kedua ada kurangnya kemampuan waktu dan fasilitas untuk mengembangkan program tersebut. Yang ketiga ada salah persepsi tentang bimbingan dan konseling. Yang keempat, belum tersedianya model pengembangan program yang mudah dan praktis untuk memandu guru kelas dalam mengembangkan program bimbingan dan konseling di SD. Yang kelima itu ketiadaan sarana implementasi pelayanan bimbingan klasikal yang memuat materi-materi bimbingan dan dilengkapi dengan media pengajaran yang praktis, siap pakai, dan mudah digunakan oleh guru kelas. Dari pernyataan yang telah saya sebutkan tadi, diketahui bahwa hal-hal yang menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling ini dapat dilihat dari sumbernya, yaitu ada hambatan yang berasal dari pribadi guru tersebut, yaitu ada faktor internal maupun hambatan yang berasal dari luar pribadi guru atau faktor eksternal. Faktor internal guru di kelas ini meliputi pemahaman, kemauan, dan keterampilan yang dimiliki dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling. Sedangkan faktor dari eksternalnya yaitu meliputi peserta didik, orang tua, serta sarana dan prasarana. Perkenalkan, nama saya Monika Ria Rahayu dengan NIM 201012-1252-20018. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi hambatan pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama itu perlunya dilakukan pencerahan tentang fungsi dan peran bimbingan konseling ke pihak sekolah. Dalam hal ini khususnya kepala sekolah sebagai pemegang otoritas tertinggi di sekolah, agar tidak terjadinya disfungsi dalam pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah ini. Kemudian yang kedua, perlu adanya pelatihan yang kontinu atau secara terus-menerus kepada semua guru tentang bimbingan konseling, mengenai bagaimana penyelenggaraannya bimbingan konseling di sekolah dasar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu perlunya kajian hubungan tema dan subtema materi bimbingan konseling dengan mata pelajaran yang ada di sekolah.